Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual pada peserta didik. Dalam materi kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu bagaimana peserta didik itu berkembang secara emosi, kemudian secara spiritual, dan yang ketiga tentang perkembangan sosialnya. Namun sebelum itu mari kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita membahas tentang perkembangan. Seperti kegiatan belajar sebelumnya, bahwa perkembangan adalah proses bertumbuhnya seseorang dalam hal kemampuannya, skillnya, tidak hanya sekedar fisiknya saja, namun terdiri atas fisik dan psikomotoriknya. Kemudian yang kita akan bahas tentang emosi. Emosi itu apa? Emosi itu adalah sebuah perasaan yang ada dalam setiap individu. Kita diciptakan oleh Allah memiliki hati yang di situ dia akan mengelola bagaimana perasaan yang dikatakan sebagai sebuah emosi. Kemudian sosial. Perkembangan sosial itu apa? Yaitu sebuah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan kehidupan lingkungan masyarakatnya. Yang ketiga tentang perkembangan spiritual, yaitu sebuah cita rasa totalitas yang ada pada dari jiwa manusia. Nah, dari pengertian masing-masing emosi, kemudian sosial dan spiritual ini, kita melanjutkan membahas tahapannya. Bagaimana manusia itu memiliki tahap perkembangan emosi, sosial maupun spiritualnya dengan beberapa tahap atau fase berdasarkan usia. Yang pertama, perkembangan emosi. Sebuah emosi dimulai atau direaksi melalui 5 tahapan. Ada elicitor, berupa situasi atau peristiwa yang melatar belakangi emosi itu nanti muncul. Kemudian yang kedua, reseptor. Reseptor itu adalah aktivitas yang dikelola oleh saraf kita ketika kita mendapatkan sebuah situasi atau peristiwa. Yang ketiga, state. State itu adalah perubahan spesifik yang terjadi, bagaimana tadi saraf itu merespon menjadi sebuah aktivitas. Kemudian yang keempat adalah ekspresi. Bagaimana seseorang setelah mendapatkan situasi atau peristiwa yang dia lihat, dia kemudian otaknya merespon, kemudian dia akan mengekspresikan dalam bentuk yang sesuai dengan respon yang masuk. Yang kelima adalah expressions, sebuah ekspresi, ya. Experience itu sebuah persepsi. Bagaimana setelah dia berekspresi, dia akan menuangkan apa yang dia ekspresikan itu. Misalkan dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka muncul perasaan atau emosi berupa kemarahan, maka dia menunjukkan bagaimana dia marah. Itu yang disebut dengan experience. Yang berikutnya, perkembangan sosial itu tahapannya didasarkan kepada usia. Usia 0 sampai dengan 2 tahun disebut dengan prima phase, di mana pada usia ini perkembangan sosial itu dalam diri seorang anak yang ada adalah rasa percaya dan setia kepada pengasuh. Sehingga anak pada usia 0 sampai 2 tahun dia hanya menunjukkan perkembangan sosialnya itu dari interaksi dengan orang terdekatnya. Dia akan percaya, dia akan mau hanya dengan pengasuhnya. Kemudian pada usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan intuitive projective. Ini adalah kemampuan meniru. Jadi perkembangan sosial anak pada usia ini lebih cenderung meniru. Kalau istilah di masyarakat kita itu membeo. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh itu akan ditiru. Kemudian di usia 7 sampai 11 tahun disebut literal faith, di mana dia akan mengambil makna dari tradisi yang ada di masyarakat. Jadi kemampuan sosial yang dia lakukan pada usia ini, dia akan menganggap kebiasaan-kebiasaan yang dia temukan dalam masyarakat itulah yang akan mempengaruhi perilaku atau kemampuan sosialnya. Berikutnya pada usia 12 sampai 18 tahun disebut dengan synthetic conventional faith, adalah kesadaran terhadap simbol dan kreatif. Pada usia ini karena dia sudah melalui tahapan-tahapan
jati dirinya. Ketiga, ada perkembangan spiritualnya, tahapannya pada usia 3 sampai 6 tahun. Kenapa di sini tidak disebutkan usia sebelumnya? Karena memang mereka secara perkembangan sarafnya, kemudian perkembangan kognitifnya itu belum memahami. Namun, ya, menurut pakar di sini dikatakan pada usia 3 sampai 6 tahun adalah masa di mana anak itu mengenal jiwa spiritual atau jiwa religiusitasnya atau pemahaman dia terhadap agama itu difahamkan melalui fantasi. Makanya banyak orang tua yang mengajarkan agama itu pada usia anak kecil dengan metode dongeng, cerita. Kemudian pada usia 7 sampai 12 tahun dikatakan di sini ya kemampuan atau perkembangan spiritualnya dia sudah mampu melihat realita kenyataan. Artinya ketika misalkan kita minta dia untuk melakukan sholat, maka dia akan melihat realita orang itu, oh sholat itu seperti ini dan seterusnya. Kemudian terakhir pada usia remaja. Nah, pada usia ini berarti seorang sudah bisa menalar dengan sempurna mana yang termasuk dengan perkembangan spiritualitas. Terakhir, faktor yang menentukan perkembangan emosi, sosial maupun spiritual itu diantaranya yang pertama emosi atau perkembangan emosi seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan individu. Nah, baik fisiknya, IQ-nya atau peran seksnya, gendernya, laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua ada konflik dalam proses perkembangan. Misalkan kalau dalam proses perkembangan dia sering menemukan konflik atau sering menemukan permasalahan orang di sekitarnya, suka marah, suka mengamuk dan seterusnya, maka dia akan mengekspresikan. Yang ketiga lingkungan. Nah, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap emosi seseorang. Yang berikutnya faktor penentu perkembangan sosial yaitu ada individu. Individu di sini adalah kematangan usianya. Nah, secara sosial tadi di sini ditentukan ada masing-masing usia dia memiliki masa perkembangannya sendiri. Maka yang faktor menentukan adalah kematangan usia. Yang kedua lingkungan keluarga, status sosialnya dalam keluarga. Apakah dia anak pertama, kedua, atau anak terakhir, itu sangat menentukan perkembangan sosialnya. Anak pertama lebih cenderung mandiri, anak kedua juga demikian. Biasanya anak terakhir itu lebih cenderung kekanak-kanakan, manja dan seterusnya. Itu faktor penentu berupa lingkungan keluarga. Kemudian juga kebiasaan orang tua. Nah, orang tua membiasakan dia mengerjakan pekerjaannya sendiri atau selalu dilayani, maka itu sangat menentukan perkembangan sosialnya dia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga di luar rumah. Jadi ketika anak itu terbiasa dibebaskan oleh orang tuanya melakukan aktivitas di luar rumah, ya, boleh main dengan temannya, boleh pergi tanpa pendampingan orang tua, maka secara sosial dia nanti ke depannya dia akan punya kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan sosial dengan mudah. Beda dengan anak yang sering mendapat kekangan, dia ditahan di rumah, pergi harus dengan orang tua dan seterusnya, itu juga berpengaruh kepada kehidupan sosial dia di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah pengaruh pengalaman sosial. Apa itu pengaruh pengalaman sosial? Mungkin ketika seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ada hal-hal yang membuat dia trauma, maka ya lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi baik atau buruknya juga. Terakhir, penyebab atau faktor perkembangan spiritual ditentukan oleh hampir sama dengan proses perkembangan sosial, ditentukan oleh lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, masyarakat, genetik atau hereditas, turunan itu juga sangat menentukan faktor spiritualitas seseorang. Lingkungan keluarga yang paling utama yang memberikan dasar atau fondasi pengajaran kepada mereka tentang ketuhanan, tentang religiusitas dan seterusnya. Baik, kemudian apa gunanya? Ya, apa yang kita dapatkan sebagai pendidik ketika kita mengetahui proses perkembangan emosi, sosial maupun spiritual? Ada satu poin yang ingin saya sampaikan adalah seorang pendidik, baik orang tua maupun guru, mampu menentukan strategi dalam menghadapi peserta didiknya. Bagaimana anak dengan karakteristik
dia berdiri dan seterusnya, dia mampu mengatasi karena dia memahami proses atau tahapan dalam proses perkembangannya dia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.